Halo guys, balik lagi ke channel aku. Kali ini kita akan membahas modul ke-7 tentang perolehan dan pembayaran aset tetap. Nah, jadi di sini ada beberapa halaman gitu ya. Jadi kita ada perolehan, WP perolehan aset tetap, kemudian kita ada juga WP, utang sewa jangka pendek dan utang sewa jangka panjang. Nah, jadi video ini akan aku bagi 2 part. Part pertama akan membahas tentang, eee prosedur-prosedur audit dalam aset tetap, kemudian part keduanya akan membahas tentang utang sewa pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Oke? Oke, so langsung aja, jangan lupa bukunya buku ini ya, yang membahas tentang PT Sugus. Kemudian langsung aja kita membahas tentang prosedur audit dari aset tetap. Prosedur audit dari aset tetap itu kita bahas di 3 halaman ya. 114, 115 sebagai catatan pemeriksaan dan 116 sebagai recalculate kita. Nah, lanjut lanjut langsung aja ya. Kemudian pertama itu kita lihat dulu nih di WP-nya di halaman 114 bahwa per klien sama per audit atau ada PARJ atau Pare Pare ada debit kreditnya, kemudian per auditnya. Nah, pertama kita lihat dulu per klien, yang mana ini, siklus dari aset tetap, kita harus lihat per item dari fixed asset itu. Yang pertama tanah, ada bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, aset tetap sewa pembiayaan. Nah, pertama tanah. Tanah itu kan kita nggak perlu, ada penyesuaian apa-apa, kemudian kita cek ke bangunan dan prasarana. Nah, prosedur utama dari, yang kita lakukan adalah kita harus memahami one by one dari permasalahan dari setiap aset ini. Yang pertama kali kita harus lakukan itu yang paling penting adalah kita nge-recalculate atau menghitung ulang depresiasi dari aset tetap itu sendiri. Itu bisa kita lihat di halaman 116 ya guys. Halaman 116 ini udah ada rekalkulasi dari penyusutan aset tetap itu sendiri. Sebagaimana data ini diambil dari halaman 160 sampai 161 pada buku 1 dan kemudian dicocokkan di neraca saldo PT Sugus pada halaman 15 buku 115 buku 1. Jadi kita harus cek nih, pada halaman 15 di buku 1 maksudnya. Nah, kita lihat dari nilai buku per 2018 itu apakah udah sesuai dengan yang ada di sini. Nih, gitu guys. Nah, kalau misalnya udah sesuai per book-nya, jadi nilai bukunya segini ya. Harusnya udah sesuai kan ya, 5873. Nah, udah sama. Jadi, mari kita, lihat ulik satu persatu akun dari aset tetap itu sendiri. Komponen dari aset tetap itu sendiri. Yang pertama, tadi tanah udah saya bahas sebelumnya, kemudian bangunan dan prasarana. Nah, kita lihat, pemecahan masalah atau informasi permasalahan berkaitan dengan tanah ini. Itu ada di halaman 162 dan 163 di buku 1 ya, guys, berkaitan dengan permasalahan dari aset tetap ini sendiri. Yang pertama ada bangunan dan prasarana. Nah, karena kita ketahui ternyata bangunan dan prasarana ini sesuai dengan soal, itu bahwa, perusahaan itu membangun gedungnya sendiri jadi gitu kan. Namun, sesuai PMK nomor 163 atau garing PMK 03 tahun 2012, jadi apabila ada, wajib pajak badan yang melakukan pembangunan sendiri akan dikenakan PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri. Nah, PPN ini adalah 10% tetap, tapi cara menghitungnya adalah dari harga perolehan bangunan karena perusahaan belum mengkreditkan atau mengakui utang PPN-nya. Berarti kita harus mencari PPN-nya itu berapa sih? Kemudian karena harga pembangun itu 1,5 M, kemudian dikali dengan 20% untuk mencari DPP-nya, sama dengan 300 juta. PPN-nya 10%, jadi 300 juta dikali 10% sama dengan 30 juta, itu PPN-nya. Jadi jurnal yang harus kita koreksi itu, kita berikan parenya, itu adalah bangunan dan prasarana pada PPN keluaran sebesar 30 juta. B yang kemudian, itu ada kendaraan bermotor. Nah, di kendaraan bermotor ini diketahui ternyata perusahaan itu kayak mengganti gitu ya, mengganti kendaraan yang baru dengan kendaraan yang lama mau diganti ke yang baru gitu kan. Nah, kita harus mengetahui dulu nih,
harga perolehan kendaraan baru itu berapa gitu kan ya, karena perusahaan belum mencatatnya nih. Jadi harga perolehan kendaraan baru itu 300 juta, kemudian nilai buku kendaraan lama itu sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sama dengan 80 juta. Ternyata kendaraan lama dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar 16 juta, jadi nilai buku pada saat itu adalah 64 juta. Sedangkan harga pasar kendaraan lama itu 59 juta. Jadi ada kerugian kan, karena kenapa? Karena nilai buku lebih tinggi daripada harga pasar. Karena atau, harga pasar itu kurang dari nilai buku gitu ya, sama aja sebenarnya, tinggal dibalik. Nah, jadi kita mengalami kerugian. Sehingga jurnal koreksi yang harus mmm, kita sesuaikan adalah kita harus mengakui, pelepasan atas kendaraan lama 80 juta, harga perolehannya, akumulasi penyusutannya 16 juta. Kemudian kita harus mengakui juga, dari perolehan dari kendaraan baru ini, gitu. Nah, kalian bisa lihat ya di sini jurnal koreksinya. Kemudian yang ketiga itu ada penyesuaian atas peralatan kantor. Nah, atas penyesuaian peralatan kantor ini aku hapus dulu ya guys. Oke. Nah, atas, dari peralatan kantor ini ternyata perusahaan itu kurang mencatat dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap peralatan kantor itu sendiri. Jadi kita harus menghitung dulu harga perolehan peralatannya berapa, yakni 3 juta yang dengan useful life atau masa manfaatnya 5 tahun, kemudian kita hitung akumulasi penyusutannya 1,6 juta, kemudian nilai bukunya itu jadi 1,4 juta. Tapi jurnal yang dilakukan oleh perusahaan itu ada dia, langsung menguranginya hanya, 1 juta aja. Padahal kan yang kita jual itu harusnya harga perolehan kita gitu kan. Jadi, jurnal koreksi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakui akumulasi penyusutan semuanya dari awal kita beli sampai tanggal dengan kita jual 1,6 juta, tadi udah kita hitung di atas, ini 1,6 ini. Kemudian kita mendapatkan laba 400.000 gitu kan. Kenapa? Karena, eee, yang kita jual itu adalah sebesar nih 1 juta gitu kan, kita menjualnya 1 juta. Jadi, selisih dari 1 juta ini padahal, mmm 1,8 ya? Iya, jadi kita ada laba atas penjualan asetnya nih. Kita 1,4 nilai buku, terus peralatan kantornya 1 juta nih guys, bisa dilihat kan. Jadi nilai bukunya lebih besar kan dari, harga yang kita jual gitu. Jadi kita ada laba sorry sorry, kita ada rugi ya guys, bukan laba. Ini rugi atas penjualan aset tetap. Kenapa? Karena harga jual kita lebih rendah dari nilai buku gitu. Kemudian peralatan sebesar 2 juta karena tadi seharusnya harga perolehan yang kita kurangkan itu 3 juta, bukan 1 juta yang udah dicatat oleh perusahaan. Jadi kita harus jurnal ini dan kita masukkan ini satu persatu sesuai dengan akun-akunnya di aset tetap. Kemudian sama juga kayak akumulasinya juga kita masukkan dan jadilah per auditnya segini dengan nilai buku 5,8 juta sekian sekian sekian. Oke, teman-teman, itu aja dari aku. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.